Waktu terasa cepat berlalu. Rasanya baru kemarin aku menangis karenanya. Namun kini aku banyak tersenyum karenanya. Dia benar-benar menepati janjinya. Dia memperlakukan aku dengan baik walaupun aku tahu kalau dia belum dapat mencintaiku. Meski sudah hampir 2 bulan kami menjadi suami istri, belum sekalipun dia mengatakan cinta padaku. Apa kamu mau nonton? Aku yang tengah serius membaca novel digital di HP mendongakkan wajah. Nonton apa? Nonton film? Di mana? Kamu maunya di mana? Mas Andra mendudukkan tubuhnya di sampingku. Berhubung sekarang Mas Andra sudah benar-benar baik, jadi aku tidak mau lagi memanggil dia dokter. Di rumah sakit dia memang seorang dokter, tapi kalau di rumah dia suamiku. Jadi sudah seharusnya aku memanggilnya dengan sebutan Mas secara permanen. Bukan cuma di lisan, tapi juga di hati. Apa yang sedang kamu baca? Dia kembali bertanya sebelum aku menjawab. Novel? Novel apa? Romance? Ceritanya tentang apa? Aku merasa jengah mendengarkan segala pertanyaannya yang menurutku kelewat kepo. Mas itu mau ngajak aku nonton film atau mau tahu apa yang aku baca? Dua-duanya, aku harus tahu apa yang istriku baca. Agar kelak aku tidak kebingungan saat Allah bertanya padaku apa saja yang istriku baca saat di dunia. Mataku membulat sempurna. Mas mikirnya kok jauh banget sih? Mas Andra menyentuh pucuk kepalaku. Kata siapa itu pemikiran yang sangat jauh. Kelak, kita pasti akan menghadapi hari pengadilan itu. Aku menarik napas dalam-dalam ketika hendak menceritakan apa yang baru saja aku baca. Karena novel yang baru saja aku baca adalah novel terjemahan bergenre roman dewasa, aku malu untuk menceritakannya pada Mas Andra. Ceritanya tentang seorang wanita yang aku tidak sanggup untuk melanjutkannya. Yang apa? Oh iya Mas, kita mau nonton film apa? Kita nontonnya di Botani aja ya. Aku berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Tidak sanggup rasanya kalau harus kembali menceritakan apa yang barusan aku baca kepada Mas Andra. Walaupun ia suamiku. Iya, kita nontonnya di Botani, tapi sebelumnya kamu harus menceritakan dulu apa yang barusan kamu baca. Kalau aku cerita dulu kelamaan, nanti keburu sore. Aku sudah hendak beranjak dari atas tempat tidur yang sedari tadi aku duduki. Namun tidak jadi saat Mas Andra menahan tanganku. Mau kemana? Mau siap-siap, kita kan mau nonton. Nanti saja. Aku terperangah saat tiba-tiba Mas Andra merebahkan kepalanya di atas pangkuanku. Tidak menyangka kalau Mas Andra akan melakukan hal itu. Aku sudah siap untuk mendengarkan ceritamu. Nanti Mas pasti bakal ketiduran kalau dengar ceritaku. Pokoknya novel yang barusan aku baca itu tidak akan Mas sukai. Memang ceritanya tentang apa? Kenapa kamu yakin sekali kalau aku tidak akan menyukainya? Mas kan tidak suka baca novel fiksi. Kata siapa? Aku suka baca novel karya Terelie, Aguk Irawan, Buya Hamka, dan Raditya Dika. Aku sungguh tidak menyangka kalau suamiku yang tampan ini suka membaca novel. Aku kira yang dia baca hanya buku-buku tentang kedokteran. Novel apa yang paling Mas suka? Aku masih berusaha untuk mengalihkan keingintahuannya tentang apa yang aku baca. Berhenti mengalihkan pembicaraan Naila. Ayo ceritakan apa yang barusan kamu baca. Mau tidak mau akhirnya aku menceritakan tentang apa yang aku baca. Dia tidak mengatakan kalau yang aku baca salah. Namun, dari pertanyaan yang dia ajukan aku sadar kalau apa yang selama ini aku baca ternyata tidak baik untukku. Setelah pembahasan tentang apa yang aku baca selesai, aku bersiap-siap untuk pergi bioskop. Nanti pulang dari bioskop kita langsung jemput Mariam, kan? Tanyaku pada Mas Andra yang sedang menghapus koleksi novel digitalku yang sudah pasti belinya pakai uang, bukan pakai daun. Jujur meskipun aku sadar, bahkan sangat sadar kalau apa yang aku baca tidak baik, tetap saja aku merasa tidak ikhlas saat Mas Andra menghapusnya. Tapi kalau tidak dihapus aku jamin nanti aku pasti kembali membacanya. Mas jangan dihapus semua. Itu kan tidak semuanya romans dewasa. Gerutuku saat Mas Andra ternyata hendak menghapus semuanya. Iya, tidak aku hapus kok, bohong. Kesalku saat novel remaja yang baru seminggu lalu aku beli namun belum sempat aku baca. Tidak ada, yang judulnya Negeri Namira. Kamu hapus ya?
Kayaknya kehapus. Jawabannya membuatku kesal. Kok dihapus sih? Mas, bukan dihapus tapi kehapus. Terus gimana? Aku berharap dia mau menggantinya. Ya tidak gimana-gimana, itu berarti Allah tidak mengizinkan kamu buat baca novel itu. Aku mencubit tangannya, nyebelin. Tapi sayang, kan, godanya sambil memeluk bahuku. Sifatnya benar-benar telah berubah. Tidak ada lagi Mas Andra yang sedingin batu es. Mas, kalau beli novel ini boleh nggak? Aku menunjukkan novel yang ditulis oleh salah satu penulis favoritku pada Mas Andra. Setelah melihat daftar film yang akan diputar, aku dan Mas Andra sepakat tidak jadi nonton karena tidak ada film yang menurut kami menarik. Akhirnya kami memutuskan mengunjungi toko buku yang terletak di lantai 2. Sepertinya sudah cukup lama aku tidak membeli novel. Mas Andra langsung menggeleng setelah mengetahui kalau novel tersebut adalah novel dewasa. Baru juga aku hapusin, kamu malah mau beli versi cetaknya. Tapi kan yang ini beda. Apa bedanya? Pokoknya beda, Mas, lagian nanti kan bisa aku skip bacanya. Aku benar-benar ingin membeli novel ini sebab semua karya penulis ini tidak pernah mengecewakan. Lagian ceritanya tidak melulu tentang cinta. Ada juga tentang sejarahnya yang tentunya bisa menambah wawasan. Yakin bisa kamu skip? Setahu aku biasanya bagian itu dibaca berulang-ulang karena memang itulah bagian yang paling disukai oleh para pembaca seperti kamu. Kok Mas Andra tahu sih? Jangan-jangan Mas Andra juga suka baca novel romans dewasa? Astagfirullah, Naila nggak boleh sauzon sama suami sendiri. Akhirnya sore itu aku keluar dari toko buku dengan tangan hampa sedangkan Mas Andra membeli 2 novel, Pergi karya Terelie dan Titip Rindu ke Tanah Suci karya Aguk Irawan. Kata Mas Andra nanti aku boleh baca juga. Ya iyalah boleh, masa tidak boleh. Mas, kita langsung jemput Maryam, kan? Tanyaku saat kami menuju parkiran. Sudah 2 hari Maryam menginap di kediaman keluarga almarhum ayahnya yang ada di Jakarta. Sehabis liburan di Singapura, Maryam jadi sering sekali menghabiskan akhir pekannya di sana. Dan anehnya Mas Andra selalu memberi izin padahal kata Bunda Lucy, Mas Andra itu sangat sulit dipisahkan dengan Maryam. Apa mungkin hal itu Mas Andra lakukan demi aku? Iya, kita akan langsung menjemput Maryam. Di perjalanan menuju kediaman keluarga almarhum ayahnya Maryam, Mas Andra mengajukan pertanyaan yang membuatku cukup terkejut. Dia bertanya apa aku ingin melanjutkan kuliah atau tidak. Dia juga bilang kalau dia akan memberiku izin jika aku menginginkannya. Beberapa saat aku hanya terdiam menatapnya. Tidak menyangka kalau Mas Andra akan menawarkan hal itu padaku. Tapi kalau aku kuliah, siapa yang akan menjaga Maryam? Kan ada Mbok Asih? Jawab Mas Andra menyebutkan nama pembantu yang bekerja di rumah kami. Aku bingung kenapa? Bingung kalau nanti kuliah mau ngambil jurusan apa? Mas Andra langsung menoleh dan menatapku dengan pandangan tidak percaya. Kamu punya cita-cita, kan? Punyalah, masa enggak? Jawabku sedikit tidak terima dengan pertanyaannya yang terkesan menuduh. Apa cita-cita kamu? Aku pun bercerita jika waktu sekolah dasar aku ingin jadi pramugari karena enak bisa jalan-jalan gratis. Tapi pas ada berita Adam Air jatuh, aku langsung memblacklist cita-cita itu. Mas Andra langsung tertawa. Tidak kencang tapi tetap saja membuatku kesal. Kok ketawa sih? Kamu lucu? Aku bukan badut. Jawabku sewot. Orang jawab serius malah diketawain. Kan sebel? Tangan kirinya meraih tangan kananku. Dia menggenggamnya dengan lembut, membuat aku yang masih belum terbiasa langsung panas dingin. Jangan marah, ucapnya sambil membawa tanganku ke arah bibirnya. Ya Allah, please Nay jangan pingsan. Enggak lucu kan kalau harus pingsan cuma gara-gara tangan dikecup sama suami sendiri. Aku pun berkali-kali mengucap istighfar dalam hati. Jadi sekarang cita-cita kamu apa? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk mengontrol detak jantungku. Waktu SMK karena aku masuk jurusan administrasi perkantoran aku pengen jadi sekretaris. Tapi sekarang aku tidak mau jadi sekretaris. Kenapa? Aku sudah lupa cara menulis stenografi. Apa itu?
Cara menulis cepat dengan menggunakan garis atau simbol saat harus menjadi notulen. Sekarang kan sudah modern Naila, kalau kamu tidak bisa menulis cepat kamu bisa merekamnya lalu nanti kamu salin ke dalam tulisan. Pokoknya aku tidak mau jadi sekretaris. Lagian siapa juga yang memaksamu untuk jadi sekretaris? Terus kalau aku kuliah aku harus masuk jurusan apa? Kenapa bertanya padaku? Kalau bukan sama kamu, aku harus nanya siapa? Bukannya kamu suka menulis? Kata siapa? Kata ibumu? Ibu bilang dari SMA kamu sudah suka menulis. Kalau memang benar kamu suka menulis, bagaimana kalau kamu masuk jurusan sastra? Aku langsung menggeleng. Kenapa? Elizabeth Gilbert pernah mengatakan, kalau Anda ingin menjadi penulis, menulis saja dan tidak perlu sekolah khusus. Kenapa demikian? Tentu ilmu yang kelak kamu dapatkan di bangku kuliah akan membantu kamu untuk dapat menciptakan sebuah karya yang bermutu. Mungkin bagi beberapa penulis hal itu sangatlah penting agar dapat menghasilkan karya sastra yang bermutu, tapi tidak untuk kumas. Semakin banyak ilmu kepenulisan yang terserap ke dalam kepalaku itu malah membuatku tidak produktif dalam menulis. Ada rasa takut dan semacamnya yang membuatku kehilangan semangat untuk menulis. Apa yang selama ini kamu tulis? Mas Andra menanyakan pertanyaan yang tidak ingin ku dengar. Sesuatu yang pastinya tidak akan Mas suka. Jawabku, jangan bilang kalau kamu menulis cerita erotis. Mas Andra langsung menghentikan laju mobil dan menepikannya. Dia menatapku dengan pandangan super serius. Lebih parah dari cerita erotis? Jawabku mengedarkan pandangan ke segala arah. Cerita apa? Desaknya. Sesaat aku ragu untuk menjawab. Tapi percuma juga jika aku menghindar. Jadi aku pun menjawab jujur. Yaoi. Seketika rasa takut dan sesal menyergap hatiku saat kata itu kembali terucap. Kata yang sudah hampir 2 tahun ini tak pernah aku ucapkan. Namun malam ini kembali terucap dari bibirku.